Perkenalkan, nama saya Novi Angelisa Damani. Saya dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini, saya akan mengidentifikasi satu wilayah, yaitu Desa Jumasihala, Kelurahan Baringin Raya, yang pertumbuhan ekonomi dan sosialnya bisa dibilang cukup lambat. Di sini juga saya akan menjelaskan beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat wilayah ini untuk berkembang. Salah satu penyebab yang menyebabkan terlambatnya pertumbuhan di Desa Jumasihala yaitu dilihat dari segi infrastrukturnya, di mana dapat dilihat pada video ini infrastruktur atau akses menuju Desa Jumasihala ini masih sangat sulit untuk dijangkau. Kurangnya infrastruktur di desa ini menjadi salah satu penyebab utama lambatnya pertumbuhan. Jalan yang rusak, minimnya akses transportasi, serta fasilitas umum yang tidak memadai menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Selain akses yang susah menuju desa ini, dapat kita lihat jika kualitas bangunan di bidang pendidikan di desa ini juga masih terbilang cukup rendah. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruangan, di mana 3 ruangan dipakai untuk belajar dan 1 ruangan dipakai sebagai kantor guru, di mana 1 ruangan dibagi menjadi 2 kelas. Desa ini juga mengalami ketidakmerataan penduduk, di mana desa ini hanya memiliki 29 KK. Ini merupakan salah satu jalan menuju rumah-rumah warga. Rumah warga di sini sedikit berjarak dengan rumah-rumah warga di sekitarnya. Selain dari segi bangunan di desa ini, dapat kita lihat juga bahwa di desa ini pemanfaatan lahan belum digunakan dengan baik. Masih terlihat banyak lahan-lahan kosong yang tidak digunakan, sehingga sumber daya alam yang dimiliki terbilang sia-sia karena tidak digunakan dengan efektif. Tanpa infrastruktur yang memadai, perekonomian sulit berkembang dan kualitas hidup warga yang menjadi terabaikan. Pembangunan infrastruktur yang merata sangat diperlukan agar setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Teori-teori dalam pengembangan wilayah berfokus pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Ketiga pilar ini merupakan elemen esensial yang dapat mendorong pelaksanaan pengembangan wilayah secara optimal. Jika dilihat dari sumber daya alamnya, wilayah ini memiliki potensi besar untuk berkembang, di mana wilayah ini memiliki tanah yang subur dan memiliki jenis tanaman yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan wilayah ini untuk terus berkembang. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk berkembang, namun potensi ini sering tidak dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan teknologi yang memadai. Tanpa keahlian dan inovasi, sumber daya alam hanya menjadi kekayaan yang tertidur. Untuk mengubah potensi ini menjadi kekuatan ekonomi, diperlukan investasi dalam pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi yang tepat. Dengan begitu, pengembangan wilayah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.